Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, amma ba'du laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسدنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا دفع البلايا والمهن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan kajian tentang puisi Maulana Jalaluddin Rumi berkaitan dengan kesanggupan untuk tidak banyak tidur di malam hari semata-mata karena menumbuhkan benih-benih cinta di dalam hati. Begadang itu sangat mengasihkan, apalagi penyebabnya adalah kobaran cinta. Sangat mengasihkan. Ini perlu ditempuh oleh kita. Betapapun tidak mudah kita memunculkan kobaran api cinta itu. Tapi ini perlu ditempuh. Siapa tahu dengan mengikuti sunnah, dengan mengikuti contoh tauladan dari para pecinta, akan dimudahkan pula untuk tumbuh benih-benih cinta dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di malam hari bagi para pecinta itu ada pesta pora yang kenikmatannya tidak bisa terlukiskan dengan keterangan dan kata-kata. Jadi ternyata berdekat-dekatan dengan Allah Ta'ala melalui media cinta itu merupakan kesenangan tak terkira-kira. Dan minimal kita mesti percaya bahwa itu kenikmatan yang sudah dikenyam, yang sudah dirasakan sungguh-sungguh oleh para nabi dan para wali. Jadi ada model hubungan dengan Allah Ta'ala itu yang sangat mesra, yang sangat nikmat. Itu hubungan lewat media cinta. Ayyuhal mahbub, wahai yang terkasih, fi hadhil lailati, pada malam ini, anta adapun engkau, kal qamari, ialah sebagaimana rembulan, fala tanam, maka janganlah tidur engkau, wabda, dan mulailah engkau ad-dawran, kepada berputar, kal falakid dawar, sebagaimana planet-planet yang berputar, wala tanam, dan janganlah tidur engkau. Inna sahwana, sesungguhnya kesadaran kami, sirajul alam, ialah pelita bagi semesta, fahfaz, maka jagalah engkau hadza siraj, kepada pelita ini, lailatan wahidatan, satu malam saja, wala tanam, dan janganlah tidur.
Jadi ternyata keindahan itu ya, keindahan itu bukan perkara faktor eksternal loh ternyata. Keindahan itu ditentukan oleh kualitas internal, yaitu kualitas cinta. Kekasih itu menjadi indah pasti karena ada cinta dalam diri seseorang. Ketika cinta itu habis, lenyap, jiwanya kerontang, nggak mungkin ada keindahan pada apapun yang disenangi, manusia atau bukan manusia. Tidak ada. Jadi ternyata faktor utama dalam kesenangan ketika seorang menyaksikan kekasih itu adalah faktor internal di dalam diri kita. Nah, di kalangan orang-orang yang ma'rifat, ada kesanggupan, ada kemampuan untuk menyaksikan Allah itu hadir dengan sedemikian indahnya, berpendar-pendar pada segala sesuatu. Kalau memang keindahan itu, kesenangan itu terletak kepada objeknya, tentu saja setiap orang itu bisa merasakan. Tapi ketika ternyata tidak setiap orang bisa merasakan keindahan Allah pada segala sesuatu, tahulah kita, sadarlah kita bahwa yang menentukan indah atau tidak itu ternyata faktor internal dalam diri kita. Nabi kita mengajarkan kepada kita dalam sebuah doa, Allahumma arinal asya' kama hiya alaih. Ya Allah, tolong perlihatkan kepada kami hakikat segala sesuatu. Ternyata ketika pandangan itu menembus hakikat segala sesuatu, kehadiran Allah lah yang ada di situ ternyata. Dan orang yang memandang ini mengalami kegembiraan luar biasa. Karena apa? Penglihatannya terantuk Gusti Allah. Penglihatannya itu menjamah kemahaindahan Allah Ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang tidak bisa menembus permukaan dari segala sesuatu, maka yang ditemukan itu adalah hal-hal yang profan, hal-hal yang fana, hal-hal yang pada akhirnya akan musnah oleh perjalanan waktu. Itu pentingnya kita menumbuhkan dalam diri kita potensi cinta agar indah apapun yang kita saksikan. Jadi gini ya, kalau orang jatuh cinta itu, siapa saja itu akan dikira sebagai kekasihnya. Mendengar adanya langkah-langkah berjalan, mengira mungkin ini kekasihku yang datang. Jadi semakin kuat cinta seseorang, semakin menemukan wajah kekasih itu pada segala sesuatu. Nah, orang yang sampai di tahapan cinta yang seperti itu, yang akan senantiasa mengarungi malam itu dengan penuh kenikmatan. Sehingga walaupun bagi orang lain biasa-biasa saja, tapi bagi si pecinta ini betul-betul luar biasa. Wahai kekasih, di malam ini engkau laksana rembulan. Ya. Kalau yang disebut kekasih ini adalah manusia, mungkin manusia itu adalah biasa saja bagi orang yang tidak jatuh cinta. Sehingga orang yang tidak jatuh cinta mengatakan, kau berlebihan dalam menilai. Nah, sejak kapan cinta tidak pernah berlebihan? Cinta itu memang diciptakan untuk berlebihan, melimpah ruah sebagaimana gelombang samudra. Engkau laksana rembulan pada malam ini, fala tanam, jangan tidur. Artinya apa? Ayo jangan tidur, mengarungi malam, merayakan kegembiraan ini bersama-sama. Nah coba, kalau itu dipraktekkan dalam cumbu rayu rohani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kenikmatan di atas segala kenikmatan. Itu yang oleh Maulana Rumi dikatakan, tahu apa engkau tentang pesta pora rohani di puncak langit ketujuh sana? Ini kegembiraan, ini kenikmatan. Nah, puisi ini merupakan jendela, merupakan pintu untuk memasuki realitas kenikmatan yang seperti itu. Tapi karena ini hanyalah ikhtiar, tentu saja menyebut kenikmatan itu tidak lantas menjadikan kita serta-merta merasakan kenikmatan. Orang tidak akan menemukan madu pada tulisan MADU.
Sebagaimana orang tidak menemukan gula pada tulisan GULA. Jadi apa? Ini hanya sekedar isyarat, petunjuk. Ini loh, tempuhlah dengan kekuatan rohanimu. Kalau engkau laki-laki di jalan rohani, maka arungilah malam dan kobarkanlah malam itu dengan bara cintamu. Jadi ini perlu dilatih. Ini yang disebut dengan riyadhah ya, latihan rohani dilatih. Jangan banyak tidur di malam hari. Jangan banyak tidur di hari. Kita belajar untuk jatuh cinta kepada Allah dengan misalnya walaupun kita belum cinta, katakan, oh Allah kekasihku, oh Allah sumber segala cinta dan kerinduan di dunia ini, oh Allah. Jadi menyebut Allah dengan kekasih itu adalah ikhtiar untuk betul-betul bisa jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu sebagai ikhtiar pula wabda'id dauran, coba berputarlah. Para kekasih itu berputar-putar yang oleh orang lain dikira sebagai pekerjaan sia-sia. Tapi bagi si pecinta itu tadi berputar-putar, bagi kekasih itu juga berputar-putar adalah cara untuk semakin mengutuhkan cinta. Jadi ya, kalau orang mau jazab ya, biasanya ini orang mau jazab, orang mau tergila-gila kepada Allah Ta'ala sehingga menjadi wali yang tidak sadar sebagaimana kebanyakan orang lain. Itu biasanya permulaannya di waktu malam gak tidur berputar-putar. Kenapa? Karena berputar itu adalah gerakan cinta. Semesta sudah berabad-abad berputar dan tidak pernah bosan karena digerakkan oleh potensi cinta. Jangan tidur. Jangan banyak tidur. Orang-orang yang banyak tidur itu betul-betul memalukan di jalan cinta. Nah, inna sahwana sirajal alam. Sesungguhnya kesadaran kami ini, kesadaran dengan laku cinta ilahiyat, itu sirajal alam, itu merupakan pelita bagi alam semesta. Nabi cahayanya berpendar-pendar ke seluruh alam raya. Bahkan diungkapkan pada malam ketika Nabi dilahirkan, dunia tenggelam dalam cahaya. Kenapa? Karena sesungguhnya beliau itu murni merupakan gumpalan cinta ilahiyat yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjajakan dan menyebarkan cinta itu kepada seluruh alam semesta ini. Maka orang yang hatinya berisi gumpalan cinta ilahiyat itu menjadi pelita bagi lingkungannya, menjadi pelita bagi masyarakatnya, menjadi pelita yang semakin kuat nyalanya, semakin bermanfaat bagi sesama. Jadi kepatuhan tanpa cinta itu sungguhnya adalah keredupan. Kepatuhan tanpa cinta sesungguhnya hanyalah kefanaan. Orang bisa mencoba apa saja, tapi hanya cinta yang bisa bertahan. Cinta ilahiyat. Nah karena itu fahfadh hadzal siraj lailatan wahidan. Bu, tolong jaga pelita ini pada malam ini. La tanam, jangan tidur. Jangan tidur. Orang itu masih bisa, orang itu berjuang untuk melawan kantuk dan tidur itu karena belum membara hatinya oleh cinta. Ketika sudah membara hatinya oleh cinta, maka secara otomatis tidur menjadi semakin berkurang, terutama di malam hari. Jadi kita itu sebenarnya memiliki kampung asal usul yang menjadi alasan kenapa kita mesti jatuh cinta. Di manakah asal usul kita, kampung halaman kita? Yaitu pada dunia lahut, dunia keilahian, jauh sebelum kita dilahirkan. Maulana Rumi menyatakan, kenapa seruling melengking yang bunyinya bisa menyayat-nyayat hati? Karena seruling itu terpisah dari rumpun bambu yang merupakan kampung asal usulnya. Karena terpisah
hatinya pedih, dan karena pedih maka berbunyi menyayat-nyayat hati. Kalau kita kangen kepada kampung asal usul kita, dunia lahu, dunia keilahian, maka kita pandang antara kita yang sekarang dengan kampung halaman kita itu ada jarak yang membentang yang harus kita atasi. Dan yang bisa mengatasi jarak membentang itu hanyalah kerinduan, hanyalah cinta yang bisa mengatasi jarak itu. Ketika cinta menggelayut karena adanya kesadaran betapa sangat jauh jarak itu, maka muncullah kemudian kepedihan-kepedihan yang menyayat-nyayat hati itu. Muncul kemudian syair-syair kerinduan, syair-syair cinta muncul. Zalamtu sunnataman, itu model kecintaan tak terpermanai kepada Nabi. Nabi yang merupakan lumbung cinta itu. Disadari oleh Imam Busiri betapa jauh jarak antara dirinya dengan Nabi secara rohani. Kemudian muncul ungkapan zalamtu sunnataman ahya zalama ila. Ini kalau dilakukan dengan mengambil lagu yang cukup sendu, bagi orang-orang yang memahami, bagi orang-orang yang merasakan, betul-betul menyayat-nyayat hati. Zalamtu sunnataman ahya zalama ila anishtakat qadama hudurra min warami. Betul-betul menyayat hati itu ya. Karena itu kita pasang frekuensi agar memiliki getaran cinta. Kalau getaran cinta ada, maka bait-bait puisi kerinduan, bait-bait burda itu akan seperti betul-betul mengguncang batin, mengacak-acak batin. Muncul kemudian kepedihan yang berbaur dengan kebahagiaan, sehingga pertanyaan tidak bisa dibendung. Kepedihankah ini atau kebahagiaankah sebenarnya? Kalau ini kebahagiaan, kenapa hati tersayat? Kalau ini kepedihan, kenapa ingin abadi dengan rasa yang seperti ini? Jadi pentingnya jihad kita ya, setelah memahami konsep-konsep ini, jihad kita itu apa? Selamilah lautan rasa, samudra rasa rohani itu. Nanti kita diperjumpakan oleh Allah Ta'ala secara rohani dengan Maulana Rumi. Orang yang ditugasi oleh Allah untuk menjajakan cinta baik ke timur maupun ke barat di dunia ini. Bisa ketemu nanti ya. Sehingga dengan demikian baiat itu, silsilah itu tidak perlu terlalu panjang. Kalau silsilah yang konvensional kan dari A, B, C, C, lama Rumi, itu konvensional, manual. Nah kalau yang tidak manual, langsung memasuki karyanya, puisinya, dipertemukan secara rohani oleh Allah Ta'ala. Karena berada pada gelombang frekuensi rohani yang sama. Sehingga betul-betul bisa menikmati berputar-putar di malam hari atas nama cinta itu. Kalau orang sudah merasakan nikmat ya, sekali saja teledor dan tidur di malam hari, penyesalannya luar biasa. Penyesalan luar biasa. Di pagi hari penyesalan luar biasa. Kenapa? Ada racun apa semalam yang sudah kutenggak hingga tidak bisa bangun untuk berjumpa dengan kekasih. Jadi kepedihan yang luar biasa pagi hari itu. Seperti seluruh harinya menjadi terkutuk. Karena di malam hari tidak bangun bercumbu rayu dengan Allah Ta'ala. Jadi coba ini ya. Bagi yang rajin tahajud sampai menikmati. Sekali tidak tahajud, penyesalannya di pagi hari luar biasa. Tapi ketika tahajud, ada ekspresi kebahagiaan di pagi hari seperti mendekap surga. Nikmat hidup rasanya. Ini tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang gemar tidur. Tidak bisa dirasakan. Ini laku rohani ya. Laku rohani. Nah.
Ayyuhal habib, wahai kekasih alladzi la habiba mithlahu, yang tidak ada kekasih yang menyerupainya. Wahai kekasih yang tak diserupai oleh siapapun, yang tidak terbandingkan dengan siapapun. La tanam, jangan tidur. Jangan tidur. Dulu ada seorang waliullah ya, yang ketika Gus Dur berada di Irak seringkali ziarah kepada waliullah ini. Beliau adalah Syekh Abu Bakar Shibli. Beliau adalah kawan dari Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Syekh Husain bin Mansur Al-Halaj. Di awal-awal mau memasuki dunia cinta, awal-awal mau menjadi nocturnis ya. Jadi orang yang tidak tidur di malam hari. Beliau ngantuk zikiran lagi, ngantuk lagi. Ketika ngantuk datang berulang-ulang, beliau ngambil garam, diletakkan di matanya. Masihkah kau mau ngantuk lagi? Jadi dilawan, karena kantuk di malam hari adalah penyakit bagi seorang pecinta. Dilawan, jangan dibiarkan. Nah, banyak toh baca buku dalam rangka biar ngantuk kok. Jadi baca buku, coba dari tadi nggak ngantuk-ngantuk dan juga tidak ada sinyal cinta, malah melek menjadi sikaan toh. Karena itu cari buku-buku yang tidak disukai, biar punya alasan untuk ngantuk. Ya man bika tastaqimul umur la tanam, wahai engkau yang berbagai macam perkara menjadi tegak karenamu, la tanam, janganlah engkau tidur. Jangan engkau tidur. Jadi ini sampai berkali-kali, sampai beberapa bait itu ya. Puisi Maulana Rumi itu diakhiri dengan la tanam, jangan tidur. Jangan tidur. Diakhiri dengan la tanam, jangan tidur. Ini berarti apa? Berarti ada misteri agung di dalam tidak tidur itu. Ada misteri agung dalam tidak tidur itu. Makanya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhu, tidak menyergaphu kepada Gusti Allah Ta'ala sinatun, apa kantuk, wala naum, apalagi tidur. Jadi Allah Ta'ala itu tak tersentuh oleh kantuk dan tidur. Tayaqadhu ya niyam, taqayaqadhu ya niyam, bangunlah, bangunlah wahai orang yang tidur. Kata orang-orang yang membacakan tarhim jam-jam 2, jam-jam 3 dini hari itu. Kalau ini tradisi di Jawa Timur, di Madura teman-teman. Tayaqadhu ya niyam, bangunlah, bangunlah wahai orang yang tidur. Fa inna rabbakum la yanam, karena Tuhan kalian tidak pernah tidur. Tuhanmu itu enggak tidur kok malah tidur, gimana? Kenapa sudah bertahun-tahun tidur kok enggak belengar-belengar? Tidur. Sudah sekian tahun kita habiskan waktu ini untuk tidur. Kapankah kita melatih diri untuk mengurangi tidur agar bangkit dari dalam hati ini kobaran-kobaran api cinta itu. Ini minimal menjadi PR. Kalau tidak begitu, kita tidak akan merubah nasib rohani kita. Tetap saja tidur. Jadi kalau sudah jadi PR, oke, akan ku coba, akan ku terobos malam itu, akan ku arungi malam. Ada PR yang seperti itu, baru nanti kita akan melaksanakan. Kalau tidak, ya, berarti tidak akan pernah berubah nasib rohani kita, tidak akan pernah berubah. Hanya laki-laki di jalan cinta yang bisa menembus malam dan mengarungi malam. Di pagi hari wajahnya menjadi pucat. Tapi ketahuilah wajah pucat itu telah membuat matahari malu karenanya. Kenapa? Karena kalah bercahaya dibandingkan wajah yang pucat lantaran begadang karena cinta. Matahari malu. Matahari malu. Rembulan bertekuk lutut di hadapan wajah yang pucat yang begadang karena cinta itu. Karena itu di hadapan Nabi itu ya,
Matahari tidak bisa memberikan bayang-bayang. Tidak bisa. Jadi sana matahari, sini nggak ada bayang-bayang Nabi. Kenapa? Karena matahari kalah bercahaya dibandingkan Nabi. Tidak ada bayang-bayang. Kenapa sampai bisa begitu? Itulah kobaran api cinta di mana seluruh pelita dunia berasal usul darinya. Jadi matahari itu cuma seciprat saja sebenarnya dari cahaya Nabi. Rembulan apalagi ditatap oleh Nabi karena malu terbelahlah menjadi dua. Ya, makanya para pecinta ya. Matahari itu tenggelam dengan datangnya malam. Tapi cahaya para pecinta justru semakin menyala dengan datangnya malam. Fi hadhil lailati satashta'ilu mi'atu syam'atin bisababika. Fi hadhil lailati, pada malam ini, satashta'ilu akan menyala mi'atu syam'atin, apa 100 lilin bisababika lantaran engkau. Jadi coba kita menyaksikan para sahabat ya. Para sahabat Nabi yang disebut oleh beliau sebagai bintang gemintang, ashabikan nujum ya. Bintang gemintang. Nah, dari mana cahaya bintang gemintang itu? Kalau tidak dari matahari rohani, yaitu Nabi sendiri. Jadi ketika kita membawa serta dalam batin kita cinta ilahiyat, sesungguhnya kita menjadi pelita di tempat kita tinggal itu. Pelita. Bagi sesama. Pelita. Jadi keberadaannya itu menunjuk kepada adanya keselamatan. Menjadi petunjuk bagi keselamatan orang lain. Keberadaannya. Pelita. Jadi pada malam hari ini akan menyala 100 lilin lantaran engkau. Lantaran kobaran cintamu menyala. Wa qad dakhalna fi amanika. Sungguh telah masuk kami fi amanika, dalam perlindunganmu. Fala tanam, jangan tidur. Jangan tidur. Nah, ini kelihatannya stagnan ya pembahasan ini. Artinya jangan tidur tuh ya, stagnan. Tapi ketika kita menggunakan logika rasa, ternyata ini tidak stagnan. Jadi orang yang sedang jatuh cinta, mungkin pembicaranya itu saja. Kalau kita katakan misalnya bosan, temanya itu saja. Tapi bagi orang yang merasakan, justru pembicaraan semakin diperlama karena dunia rasa yang sangat nyaman itu menahan dua orang yang sedang berbicara ini. Dulu misalnya ya, Rabi Adawiyah dengan Hasan Basri itu sering berbincang-bincang sepanjang malam tentang cinta ilahiyat. Dan tidak sekedar berbincang, tapi merasakan apa yang dibicarakan. Sehingga nikmat rohani itu begitu melimpah ruah. Nah di pagi harinya sebagai tanda syukur mereka berpuasa. Terhadap orang yang berbincang-bincang berdua seperti itu. Setan itu tidak memiliki kekuatan untuk bisa membelokkan keduanya. Maka ketika Nabi bersabda misalnya bahwa di saat laki-laki dan perempuan itu berduaan, maka yang ketiga itu setan. Itu berlaku untuk orang awam, untuk orang kebanyakan. Bagi orang yang sudah dimampu cinta kepada Allah Ta'ala, setannya itu tidak memiliki peluang. Nah, makanya ya, jangan dicoba-coba kalian, pasti setan yang ketiga. Tapi bagi orang yang sudah menyala cintanya karena Allah Ta'ala, di mana segala sesuatu muncul sebagai rupa keindahan ilahi misalnya, tidak masalah. Jadi sudah tidak ada jalan bagi syahwat dan nafsu, tidak masalah. Jadi cinta ilahi itu sudah membakar segala yang sia-sia. Fala tanam, jangan tidur. A'in wa kun musa'idan ayyuhal habib. A'in, bantulah engkau, wakun, dan jadilah engkau musaidan, ialah menolong, ayyuhal habib, wahai kekasih, wala tanam, dan jangan tidur. Ayyuhal bulbul, wahai burung bulbul as-samilu yang mabuk firraudi di kebun, la tanam, janganlah tidur, wahai burung bulbul yang mabuk karena cinta. Jadi karena itu orang-orang yang mabuk ilahi itu seluruh kata-katanya itu adalah puisi.
Kenapa? Karena mabuk cinta ilahiyat. Maulana Rumi ini bukan orang yang memang sengaja menulis puisi, bukan. Iya kalau penyair-penyair ya, memang sengaja dan pekerjaannya menulis puisi. Kalau Maulana Rumi tidak. Beliau itu hatinya meluap-luap karena cinta. Nah, ekspresinya itu puisi. Sungguhnya tidak senang sama puisi. Tidak senang sama puisi. Cuman karena hatinya tak terbendung oleh bah cinta, oleh gelombang cinta, maka dia menulis puisi. Itu pun karena diminta oleh para malaikat. Bacakanlah puisimu, tuliskanlah puisimu, sebab puisimu adalah makanan kami para malaikat. Jadi bukan karena kesenangan nulis puisi terus ditulis jadi buku dapat honor, bukan. Bukan, sama sekali bukan ya. Itu memang luapan cinta yang orisinil tanpa tujuan apapun selain hasrat cintanya kepada Allah Ta'ala itu saja. Nah, perumpamannya adalah wahai burung bulbul yang sedang mabuk di kebun, jangan tidur. Ya pasti burung bulbul yang mabuk, orang yang mabuk cinta ilahi itu pasti juga tidak tidur. Tidak tidur. Ini disebutkan jangan tidur, itu dalam rangka menyodorkan kepada para pembaca tentang kondisi orang-orang yang itu cinta. Tidak mungkin kata-kata jangan tidur itu ditujukan kepada orang yang sudah mabuk cinta dan memang mengarungi malam. Gak mungkin. Jadi ketika ini ditulis jangan tidur, maksudnya pembaca ini loh. Ini loh, para pecinta ilahi itu tidak tidur, mengarungi malam dengan penuh kegembiraan. Jangan tidur. Jadi gini ya, orang itu kalau tidak tidur di malam hari, walaupun tidak pikiran, itu nanti pasti memiliki kelebihan. Jadi tidak harus baca macam-macam. Tidak harus sholat terus-terusan, enggak. Cukup dipakai waktu mengarungi malam itu dengan merenungi keagungan Allah. Bagaimana alam semesta ini bisa dicipta dengan tanpa bahan misalnya gitu. Itu terus-terusan begitu, orang pasti dianugerahi kelebihan. Kalau melek saja tanpa harus pikiran, tanpa harus sholat terus menerus, orang dianugerahi kelebihan. Apalagi memang orang yang hatinya sudah terbentuk, yang melek malam itu tidak memiliki fokus lain kecuali Allah Ta'ala. Makin disingkapkan kepada orang itu rahasia-rahasia ilahi, disingkapkan. Kemudian banyak rahasia-rahasia itu yang hanya ditumpahkan kepada Allah Ta'ala. Sebab pasti bermasalah ketika diungkapkan kepada orang-orang kebanyakan. Ihfadhil ahibbatil ghuraba wala tanam, jagalah engkau ahibba kepada para kekasih al-ghuraba yang asing itu, wala tanam, dan jangan tidur. Bagi para pecinta ilahi, dunia ini adalah tempat keterasingan loh ya. Jadi para pecinta Allah itu sebenarnya nggak kerasan. Kenapa? Nggak ada yang menarik. Dulu Allah Ta'ala pernah memperlihatkan ya, seluruh kemegahan dunia, seluruh kemewahan dunia, kekayaan dunia diperlihatkan kepada Syekh Abu Yazid Bustami. Kemudian Allah Ta'ala menawarkan, mana yang kau suka, mana yang bagimu menarik. Beliau mengatakan, ya Allah, tidak satupun di antara semua kemegahan ini yang menggugah hatiku, sama sekali tidak tertarik. Jadi, diperlihatkan semua barang tambang itu diperlihatkan, nggak tertarik. Jadi, ciri-ciri orang sudah mau jatuh cinta kepada Allah, tandanya itu apa? Tandanya itu sudah mulai terasing bagi berbagai macam isi dunia ini. Terasing gitu. Tawari ini, tawari itu sudah nggak begitu ngeh. Gitu. Nggak begitu. Kalaupun diterima kadang hanya untuk menyenangkan orang yang memberi aja. Itu berarti apa? Hatinya mulai tertambat dengan Allah. Tapi ketika masih banyak senang kepada barang-barang yang fana, segala yang fana, ini senang, itu senang, kemudian menjadi isi hatinya segala yang disenangi itu berarti masih jauh untuk bisa jatuh hati kepada Allah Ta'ala. Jadi karena itu jangan terlampau menyenangi hal yang fana yang pada akhirnya akan musnah dan tidak akan pernah kita bawa ke alam keabadian. Jangan pakai itu. Eman-eman umur kita, eman-eman.
Kita ini mestinya menjadi master dalam kehidupan ya. Di mana segala sesuatu mengejar kita karena kita jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Maksudnya gitu. Jangan kemudian dibalik kita mengejar segala yang fana ini, kemudian kita menjadi semakin jauh dari Allah Ta'ala. Fana. Jadi dunia ini adalah tempat keterasingan. Kalau terasing kan kita ingin pulang kok. Ingin pulang. Ini bukan rumahku, ini bukan tempatku. Gitu ya. Dulu Mbah Jogoreso di Gunung Pring itu dulu begitu. Mbah Jogoreso itu beliau adalah jenis orang yang tergila-gila sama Gusti Allah ya. Tergila-gila. Salah satu karomahnya adalah ketika beliau main layang-layang. Kemudian layang-layangnya itu terhempas di tanah dan benangnya melintasi rel, kereta tidak bisa lewat. Bagaimana hanya benang saja bisa menghambat jalannya kereta di rel itu. Jadi Mbah Jogoreso ini dulu pernah diminta oleh keraton untuk menjadi bagian dari keluarga keraton, tapi menolak. Beliau ini jenis orang yang tergila-gila sama Gusti Allah. Ketika tidur, beliau tidurnya lama, bisa berbulan-bulan. Jadi jasadnya tertidur, ruhnya bercinta dengan Allah Ta'ala. Kalau kita kan jasadnya bangun, ruhnya tertidur. Sekarang ini kan bangun toh kita, badannya bangun. Wallahu a'lam ruhnya. Bisa kebalikannya ya. Bisa kebalikannya. Ketika Mbah Jogoreso itu bangun dari tidurnya, yang ketika orang mau datang suan ke sana itu, seringkali tangannya dipegang sama istrinya untuk orang mau salaman. Jadi ini masih tidur orangnya. Nah ketika bangun itu biasanya wudu, salat terus bilang kemudian, iki itu tuh rumahku. Dunia ini bukan rumahku. Rumahku sana. Jadi ini nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok. Maka semakin orang memburu segala sesuatu yang fana, taulah kita orang itu makin jauh dari kampung asal usulnya. Karena itu jangan terlalu kerasan di dunia yang akan kita tinggalkan ini. Ya, jangan terlalu kerasan. Toh kalau sudah sampai waktunya, kerasan maupun tidak, kita harus hengkang dideportasi dari kehidupan ini. Jangan terlalu kerasan. Maka dengan demikian rindulah kepada kampung yang di sana itu. Tempat asal usul kita, di mana kita dengan Allah Ta'ala begitu dekatnya di waktu itu. Kekasih, wahai kekasih, wahai Allah Ta'ala, di waktu itu aku tidak pernah memanggilmu. Bukan tak mampu, bukan tak rindu. Tapi karena antara kita belum ada jarak hingga jantung tak perlu berdetak. Di sana memang kita tidak merasa, tidak mengingat bahwa di sana kita itu beribadah. Kenapa? Kedekatan dengan Allah Ta'ala begitu nyata, betul nyata. Nah, ketika kita sekarang letakkan di bumi keterasingan seperti ini, kita diajari untuk memanggil Allah Ta'ala. Agar apa? Agar muncul rasa kerinduan di sini. Allah, engkau asal usulku. Aku tidak bisa bernisbat kepada selainmu. Aku tidak punya tempat kembali selain engkau. Sebagaimana tidak ada asal usul selain engkau. Nah, maksudnya kan muncul ini. Muncul perasaan terasing, kemudian digebuk oleh kerinduan itu. Mestinya kan begitu. Baru di situ sholat kita kita menjadi bermakna. Allahu Akbar. Kita sholat sebagai orang yang sedang dirundung rindu. Itu baru sholatnya para nabi, para wali begitu ya. Kalau orang sholat Allahu Akbar, kok tiba-tiba salam tanpa terasa. Nah itu taulah kita kemudian bahwa sholatnya itu banyak lalai. Ya. Kok tiba-tiba Assalamualaikum. Kok sudah Assalamualaikum? Ngapain dari tadi itu loh? Seperti apa? Seperti mayat yang sedang berjalan. Orang ngelindur. Jadi ngaji Maulana Rumi ini adalah bagaimana kita menciptakan kualitas di dalam kehidupan kita melalui nilai-nilai cinta, melalui tebaran-tebaran cinta. Jadi cinta ini sekarang menjadi semakin mudah diucapkan, tapi menjadi semakin sulit untuk bisa diselami. Yang ada dan bertebaran di mana-mana bukan cinta, tapi nafsu. Nah, kalau nafsu itu banyak itu di mana-mana. Muncul sebagai kegombalan demi kegombalan.
cinta semakin hilang. Hadhil lailah lailatul ata. Malam ini adalah malam karunia. Hadzari, hati-hati, la tahnam, jangan tidur. Jadi sebenarnya bagi orang yang mengarungi malam karena cinta itu, karunia Allah melimpah ruah loh. Seperti hidangan yang diturunkan langsung dari langit, melimpah ruah. Melimpah ruah. Wajar ya, ada seorang pecinta ilahi yang tak terkira-kira yang bernama Habib Abdurrahman As-Segaf. Itu 33 tahun enggak pernah tidur, baik siang maupun malam. Gimana? Kalau cuman 3 hari saya bisa memaksakan diri untuk tidak tidur ya. Tapi itu 33 tahun. Nah, apakah ini sesuatu yang aneh? Nah, kalau kita berpikir tidak dalam koridor cinta, aneh. Tapi kalau kita berpikir dalam koridor cinta, bukan hal yang aneh. Karena memang cinta itu hawanya panas dan membara. 33 tahun. Nabi kita, qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Nabi itu hatinya enggak pernah tidur. Sehingga ketika beliau tidur itu ditanyakan, Nabi ini hukumnya gimana? Ini boleh apa tidak? Langsung menjawab walaupun tidur. Karena hatinya tidak pernah tidur. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Yang jelas kita dilahirkan lewat rahim ibu kita, semata-mata itu merupakan wujud cinta ilahiyat. Semoga kita mengarungi hidup kita dengan cinta ilahi pula. Semoga kelak ketika kita akan menghadap kepada Allah Ta'ala dengan cinta pula. Ini kata Maulana Jami ya, yang menulis novel sangat bagus, novel alegoris tentang Yusuf dan Zulaikha. Ini rambutku sudah memutih, persis seperti air susu ibu yang dulu ketika bayi aku nikmati. Aku dilahirkan karena cinta, dan sampai rambutku memutih ini ku tekuni, ku jalani hidup juga karena cinta. Moga kelak ketika datang hari pembuktian, hari pengadilan, aku menghadap kepadanya juga dengan debar-debar cinta. Keindahan tak terkira-kira, tak terkira-kira. Oke, moga-moga kita yang keroco-keroco ini tetap dikasih karunia cinta seberapapun frekuensinya, agar bisa nyambung dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, menyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Semoga manfaat barokah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.